Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi, mudah-mudahan niat kita untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan kita terhadap syariat agama kita, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah dan amal soleh yang nantinya kita perlukan di yaumil kiamah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan kajian lanjutan yaitu iman kepada malaikat dan rasulnya. Kemarin bahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata agak panjang. Dari kita yakin bahwa Allah itu as-somad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu adalah zat yang wajib kita sembah. Ternyata uraiannya panjang. Ketika kita menyembah Allah, maka sembahan kita itu akan sempurna bila dibarengi dengan ada rasa khauf, rasa roja, rasa cinta, dan rasa tunduk. Bahasannya sudah Bapak ketahui, minimal kalau yang tidak bisa atau tidak ikut kemarin bisa dilihat di channelnya Al-Ikhlas Rawalumbu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan iman kepada malaikat dan nabi dan rasul. Ini adalah iman yang kedua dan yang ketiga. Kembali saya sampaikan bahwa Bapak dan saudara sekalian, iman ini adalah pekerjaan hati. Jadi iman ini adalah amalan hati. Dan amalan hati itu tidak bisa diukur kecuali dengan apa yang terlihat. Orang itu kelihatannya imannya tebal karena dia sholatnya rajin, puasanya. Nah itu ukurannya di situ. Tapi kalau seberapa ya kita nggak tahu, karena ukurannya hati. Kalau istilah kita, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Wah, ini ukurannya iman itu di situ. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan kajian ini, perlu saya sampaikan. Saya melihat peserta taklim ini, saya ingat, dan ini pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat beberapa bulan yang lalu, nggak tahu itu, saya lupa. Satu gambaran saja Bapak dan saudara sekalian, kita ini diibaratkan oleh Imam Ghazali itu diberi tunggangan kuda yang bagus. Kuda kita itu masing-masing diberi kuda oleh pemilik, ya, oleh tuan kita. Nah, kuda ini oleh tuannya dipesan, kuda ini saya pinjamkan pada kamu, tolong kamu buat kuda ini untuk kehidupan kamu, untuk bekal cari kehidupan kamu, untuk kerja, untuk macam-macam. Ini kuda. Kemudian dikasihlah kita satu-satu masing-masing. Ternyata Bapak dan saudara sekalian, namanya orang beda-beda. Ada satu orang kudanya itu betul-betul untuk cari duit, cari bekal yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya keluarganya bahagia, bisa dapat rumah, bisa dapat istrinya, bisa makan, sekolah, anaknya bisa sekolah. Tapi ada yang lain dikasih kuda untuk mejeng doang, untuk gagah-gagahan, untuk gagah-gagahan, sana kemari untuk selfie kalau bahasa kita ya, cuman itu doang.
Dan benar Bapak dan Saudara sekalian, namanya kuda pinjaman. Begitu habis waktunya diambillah ini. Orang yang tadi yang menggunakan kuda ini untuk kehidupannya, untuk berterima kasih banget. Terima kasih Tuhan telah meminjamkan kuda ini kepada kami sehingga kami bisa makan, bisa minum, bisa cari duit dan lain sebagainya. Senang sekali. Terus ucapannya terima kasih, matur nuwun. Tapi orang yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian, yang modelnya tadi, yang model apa, selfie-selfiean tadi, begitu diambil dia nangis. Pak, ini saya belum mencari duit karena kuda ini belum punya bekal untuk cari ini, belum ada. Nah ini gimana ini, kok tahu-tahu sudah diambil. Udah karena jatah waktu kamu ini sudah habis, udah nggak bisa, diambillah kudanya. Selesailah doa. Apa Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu, apa itu kuda yang saya diibaratkan oleh Imam Ghazali itu? Adalah badan kita. Badan kita ini, Pak. Badan kita gagah, kita ini waktu itu kita memang cari bekal. Cari waktu kecil kita belajar, waktu gede kita terus belajar. Ya udah cari duit, cari ini untuk bekalnya. Bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada lagi yang cuman dikasih badan yang sehat, dikasih otak, dikasih mata, dikasih tangan. Ini ibarat tadi kuda itu. Ini cuman untuk gagah-gagahan. Enggak mau ngaji, enggak mau ini. Akhirnya begitu mau diambil, belum punya apa-apa, bekal enggak ada. Nah maka akan nangis Pak ini. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian, kuda-kuda yang ada di kita ini sudah kuda apa namanya, sudah mau diambil sama yang pemiliknya ini. Nah mumpung masih diberi kesempatan, sehat badan, sehat ini, badan kita masih sehat, artinya kuda kita itu masih bisa dipacu. Otak kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, ayo mari kita bersama-sama untuk mencari bekal dengan sekuat tenaga, sehingga ketika kuda ini diambil oleh pemiliknya, kita ucapkan terima kasih. Maka kalaulah nanti sewaktu-waktu Israel datang, maka ucapkan Assalamualaikum Mas Israel gitu. Bisa sampai ngucap itu. Jangan sampai nanti ketika Israel datang, ngapain kita datang? Ya, mau nyaput nyawa kamu. Wah, akhirnya nangis. Akhirnya yang kita lihat Bapak dan Saudara dalam kehidupan nyata, orang sakaratul maut berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sengsara, macam-macam. Nah, inilah sebagai gambaran kita bahwasanya kita ini mumpung masih diberi tunggangan bagus, tunggangan badan kita itu tunggangannya bagus, Pak. Pak Momon kelihatan gagah, udah masih sehat ya. Itu Pak Sugeng walaupun sudah sepuh tapi masih sehat Pak Sugeng ya. Itu menandakan ini. Nah, Pak Ruki dulu waktu muda kemana Pak Ruki ya? Oh iya Pak, saya cari ilmu tapi ilmu dunia. Nah, sekarang harus ilmu akhirat yang dikejar. Di mana ada di situ ada pahala, ada untuk kehidupan kita kejar. Dulu waktu kita masih belum bisa baca Al-Quran, enggak apa-apa, mumpung masih ada sekarang, ayo kita kejar. Nah inilah ibaratnya yang tadi kuda tadi. Nah, kuda itu sekarang dipergunakan untuk kehidupan bekal di akhirat. Kenapa ini Bapak dan Saudara saya menyampaikan ini kembali? Karena ini berkaitan tadi yang akan kita bahas, yaitu tentang iman kepada malaikat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kedua tentang hadis yang pertama tentang hadis yang kedua ya, tentang iman kepada Allah, dan kemudian iman kepada malaikat, dan kemudian iman kepada Rasul. Saya tidak mengulang kembali apa yang pernah Bapak-bapak ketahui tentang malaikat, sebagaimana Bapak pernah diinformasikan, pernah belajar juga
bahwa malaikat yang wajib kita imani itu ada 10 malaikat, nama-nama malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, kemudian Ridwan dan Malik. Itu jumlahnya ada 10, saya tidak membahas itu. Tapi malaikat, Bapak dan Saudara sekalian, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta, yang dicipta dari cahaya, nur. Apa Pak dalil tentang ini? Di dalam Al-Quran tidak spesifik disampaikan, tapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pasti itu dari Siti Aisyah bahwa malaikat itu dibuat oleh Allah dari nur, dari cahaya, dan kemudian jin atau jin itu terbuat dari mim marijinar. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Itu dari api, nyala api. Api itu kalau nyari birunya, nah itu dari tercipta dari itu. Kemudian Adam, sebagaimana kalian tahu bahwa Adam terbuat dari tanah. Bapak dan Saudara sekalian, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 10 yang kita imani saja, tapi malaikat itu jumlahnya tak terhingga. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya, berapa jumlah malaikat itu. Bapak, di dalam Al-Quran disebutkan selain 10 tadi, 10 itu disebutkan dalam Al-Quran ya, ada yang disebut malaikat muakibat atau malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini baru dengar ya Pak, malaikat yang menjaga kita, menjaga manusia. Nah, ini namanya malaikat hafadzah. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, dari berbagai referensi hadis, malaikat hafadzah ini prosesnya panjang. Oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi pembuahan sel sperma dengan ini, sudah diutus malaikat untuk menjaga janin ini. Masuk untuk jaga. Ya Allah, ini ada nutfah, ini ada mani masuk ke dalam rahim. Kemudian ketika sampai, ya Allah, ini ada segumpal darah. Ya Allah, ini ada segumpal daging. Itu dilaporkan sama Allah. Begitu sudah sampai selesai, kemudian disampaikanlah, ya Allah, ini laki-laki apa perempuan? Nah, terima kasih Mbak. Macam-macam. Ini laki-laki apa perempuan? Kemudian bagaimana ini nasibnya baik atau buruk? Kemudian rezekinya di mana? Berapa dan lain sebagainya. Semuanya tercatat. Itulah yang menjaga ketika kita sewaktu janin masih berproses. Ini disebut malaikat hafadzah juga, penjaga. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis juga, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, ini malaikat hafadzah ini, itu disebutkan lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfazuna min amrillah. Jadi malaikat yang menjaga kita itu, Bapak dan Saudara sekalian, disebut muaqibat, artinya yang mengiringi. Kita ini dijaga oleh 2 malaikat. Namanya malaikat muaqibat. Muaqibat kalau diartikan yang mengiringi. Mim baini yadahi, dari arah depannya, wa min khalfihi, dan dari arah belakangnya, yakhfazuna, mereka itu menjaga karena min amrillah, sebab diperintah oleh Allah. Jadi kita ini dijaga oleh 2 malaikat, yaitu nama hafadzah tadi, di depan ada, di belakang ada. Ini satu.
Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ada lagi di dalam surat Al-Infitar. Fa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma yaf'alun. Inilah yang disebut malaikat kiraman katibin. Kalau bahasa Al-Quran yang lain disebut raqib dan atid, kiri kanan, yang menulis baik dan buruk. Ini adalah Al-Infitar. Jadi setidak-tidaknya kita itu dijaga oleh 4 malaikat. 1 berada di depan, 1 lagi di belakang, 2 di kanan kiri. 2 di kanan kiri itulah yang mencatat kebaikan dan keburukan. Kalau yang di depan apa Pak? Yang di belakang apa? Disebut hafazah juga, penjaga juga. Yang di depan maupun yang di belakang, Bapak dan Saudara sekalian, ini yang menjaga kita dari godaan-godaan iblis. Kalau kita ini Pak tidak dijaga 2 malaikat ini, udah geger kita itu, udah enggak ada benernya. Udah hancur lebur kita ini. Pokoknya kalau godaan setan, kalau kita enggak dibantu dengan 2 malaikat ini, di dalam uraian hadis itu disebutkan akan terjerat dan terjerembab ke dalam kehinaan dan kenistaan. Ini namanya malaikat hafadzah min baini aidihim wa min baini yadayhi wa min khalfihim. Ini atas perintah Allah. Ini yang harus kita yakini, kita imani. Ada 24 malaikat. Bapak dan saudara sekalian, ada riwayat yang lain juga di dalam ini saya nukil dari Qotru Ghais, ini kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu banyak sekali, Bapak dan Saudara sekalian, hafadzah yang dirujuk dari Al-Quran dan kemudian diambil dari beberapa hadis. Itu ada juga selain yang dari belakang, dari depan, kemudian dari kanan dan kiri, juga ada yang khusus menjaga bibir. Bibir ada 2 bibir itu dijaga Pak ya, 2 dijaga bibir. Kemudian ada di mulut, kemudian di kedua mata. Nah, ini diriwayatkan oleh Utsman ya, Utsman bin Affan. Jadi riwayat ini dari Utsman bin Affan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Utsman, ya Rasulullah, apa saja malaikat yang siapa saja yang menjaga malaikat yang menjaga manusia itu? Kemudian disebutkan antara lain disebut yang tadi 4 kiri kanan, kemudian belakang depan belakang, kedua bibir. Bibir kita ini dijaga sama mulut. Kalau kita enggak dijaga Pak, coba Bapak bayangkan aja kita kapan mangap tidur. Itu kalau enggak dijaga, dimasukin kalajengking, dimasukin semut, dimasukin apalagi baunya bau apa? Ikan bawal, bau sate, enggak geremet itu tikus. Nah, ini karena dijaga oleh malaikat. Dan Bapak dan Saudara sekalian, malaikat menjaga mulut itu yang bibir, khususnya yang di mulut, itu akan serius menjaganya bila bibir dan mulut itu sering mengucapkan sholawat Nabi. Ini yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan itu menyebutkan ada 10. Kita itu ada 10 Pak yang jaga. Dan yang luar biasa Bapak dan Saudara sekalian, dalam hadis lain diterangkan malaikat muaqibat atau malaikat yang hafadzah yang menjaga itu adalah bergilir pagi dan malam atau siang dan malam. Ketika malaikat yang tadi menjaga raqib atid tadi menjaga, kemudian yang depan belakang tadi menjaga, begitu pagi dia apel untuk menjaga kita, kemudian yang malam tadi pulang. Yang datang kemudian pagi sampai asar,
Kemudian datang malaikat penggantinya sampai subuh. Ini dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Bapak dan Saudara sekalian, dari Ibnu Mas'ud atau dari Abu Hurairah ada, dari Ibnu Mas'ud ada. Banyak ini riwayat yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan kumpulnya malaikat yang bergantian ini, yang muakibat itu, lahu muakibun baina yadai, itu ketika sholat asar dan sholat subuh. Maka ketika dia pulang, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hambaku lagi ngapain kamu tadi sudah selesai tugas? Ya Allah, tadi saya lihat hambamu lagi sholat asar. Maka pergantiannya itu adalah di waktu asar. Dan kemudian di waktu subuh, maka sholat asar maupun sholat subuh itu sangat ditekankan, karena di waktu itulah ada pergantian malaikat, dan begitu diganti Allah bertanya kepada malaikat, hambaku sedang ngapain? Nah, kemudian dijawab oleh malaikat, saya tinggalkan tadi sedang sholat. Nah, ini maka sholat asar dan sholat subuh. Ini al-muaqibat. Ini baru tugas-tugas yang Allah sampaikan kepada para malaikat untuk hambanya. Semuanya, Pak. Dari mulai kita masih di dalam kandungan sampai kita lahir, kemudian kita lahir dijaga terus sampai kita mati. Nah, kalau kita mati selesailah tugas malaikat itu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khusus tentang raqib dan atid, pencatat kebaikan dan keburukan. Ini yang mimpin malaikatnya disebut atidnya itu, yang sebelah kanan itu, raqibnya, pemimpinnya itu. Maka ketika orang itu berbuat baik, langsung ditulis satu kebaikan, niat satu. Kalau dia mengerjakan 10 kebaikan. Tapi yang penulis keburukan itu menulis begitu orang itu melakukan kesalahan atau perbuatan maksiat, mau ditulis oleh raqib tadi, atid tadi. Kemudian dicegah sama si atid, jangan dulu, jangan kamu tulis dulu. Siapa tahu nanti kurang lebih 6 jam atau beberapa kemudian dia bertaubat. Maka itu luar biasanya umat Nabi Muhammad, Bapak dan Saudara sekalian, itu kalau melakukan dosa itu cuman 1 ditulis, kalau melakukan kebaikan 1 ditulis 10. Bahkan untuk ditulis pun begitu ditulis masih ditunda. Jangan kamu tulis dulu. Siapa tahu nanti dia bertaubat. Nah, kerjaan malaikat. Wah, ini semuanya saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tugas-tugas malaikat yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang disebut malaikat hafazah, malaikat penjaga. Jadi penjaga kita itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan itu ada 10 malaikat. Kemudian apabila kita merujuk kepada Imam riwayat Bukhari dan Muslim ada 4, ya, ada 4, yaitu raqib, atid, kemudian juga malaikat yang ada di depan kita dan di belakang kita. Maka Bapak dan Saudara, seringkali kita pernah mengalami atau pernah dengar atau beberapa pengalaman, kenapa mestinya secara akal orang ini celaka dan kemudian bisa terlewat. Atau mungkin di YouTube YouTube sering di shot itu ada judul Masya Allah gitu. Ada orang mau ketiban papan, tapi kemudian ada seorang datang menolong secara cepat, tidak ketabrak. Sering itu saya lihat itu. Nah, itu kalau dalam agama kita disebut malaikat hafazah. Ya, itu malaikat hafazah. Sering itu Bapak dan Saudara sekalian, ada anak kecil itu main perosotan itu, naik motor-motoran itu dari
kenceng banget itu, kenceng, kejar sama bapaknya nggak nyampe. Nah, kemudian dilalah kersane Allah itu ada orang yang mau menolong. Begitu ada melihat itu dia lari ke jalan langsung disaut. Ada yang naik sepeda mau ngantem tiang listrik. Begitu ada. Semuanya itu Bapak dan Saudara sekalian adalah gerak dari malaikat Hafazah yang menjaga di depan dan di belakang. Ini Al-Quran menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, ayat 11. Kemudian penulisan tadi yang buruk dan yang jelek itu di dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 12. Fa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma yaf'alun. Jadi ada tugas-tugas masing-masing malaikat. Adapun yang lain Bapak dan Saudara sekalian seperti malaikat yang kita kenal di dalam bahasan-bahasan fikih atau bahasan-bahasan keimanan, yang beriman kepada malaikat setidaknya yang kita imani ada 10, malaikat Jibril, Mikail dan lain sebagainya. Saya tidak mengulas karena semua itu sudah kita kenal. Ya, sudah kita kenal, sudah kita tahu, tapi yang ini yang malaikat hafazah yang menjaga kita justru belum kita sampaikan atau belum terinformasikan kepada Bapak dan Saudara sekalian. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat tidak terbatas itu saja Bapak dan Saudara sekalian, tidak terbatas seperti yang cerita ini, banyak sekali malaikat-malaikat yang itu. Dalam kitab Qatrul Ghais Imam Nawawi disebutkan malaikat itu banyak sekali. Dalam Al-Quran juga ada yang disebut Hamalatul Ars, malaikat yang khusus menjaga ars. Ini namanya juga malaikat penjaga. Hafazah itu artinya penjaga, Pak. Kemudian ada khusus malaikat yang khusus mengelilingi aras. Memang tercipta khusus untuk keliling aja, untuk tawaf keliling aras. Kemudian ada yang juga yang malaikat yang keliling aja, kerjaannya keliling. Keliling tapi nyari kelompok atau nyari majelis yang di situ ada majelis zikir dan majelis ilmu. Nah, pernah sering saya sampaikan ini. Itu khusus malaikat yang cari kumpulan orang-orang yang sedang mencari ilmu, ngumpul. Nah, Bapak-bapak kalau nggak usah ini, kalau mau pengen bareng sama malaikat, nah ini sekarang ini ada nih malaikat di samping-samping kita ini. Apa kerjaannya malaikat samping itu? Adalah mendoakan kita, mohon kepada Allah agar supaya yang hadir ini diampuni dosanya, kemudian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiatumur rahmah. Itu kalau bahasa hadisnya begitu. Dan tolong itu orang-orang yang sedang belajar, sedang berkumpul di majelis ilmu, majelis zikir itu siram, gerujuk dengan kasih sayang. Jadi orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sering berkumpul untuk ngaji ataupun majelis-majelis zikir itu mendapat kasih sayang, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Bapak dan Saudara sekalian, ada di dalam kisah Isra Mi'raj itu ada namanya Baitul Ma'mur. Ketika sudah sampai Baitul Ma'mur itu enggak bisa, malaikat itu enggak bisa masuk dan lain sebagainya sampai Sidratul Muntaha. Ada Baitul Ma'mur, ketika itu ada malaikat yang khusus masuk ke dalam itu, jumlahnya 70.000. Setiap hari 70.000 masuk, dan ketika masuk itu sudah enggak keluar lagi. Tiap hari masuk 7. Nah, itu kalau kali berapa ribu hari, berapa abad, berapa ini, maka di dalam pembahasan malaikat itu tidak terkira. Pak, apakah malaikat itu bisa teridentifikasi tentang bentuknya? Nah, ini Allah SWT menginformasikan, tapi tidak kita bisa bayangkan seperti apa bentuknya. Diinformasikan Bapak dan Saudara sekalian,
di dalam surat Al-Fatir, ya. Surat Al-Fatir ini disebutkan di sana, Alhamdulillahil fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikatu ulul ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Jadi malaikat itu dijadikan ada yang mempunyai sayap dua sayap, kemudian ada yang 3 sayap, kemudian ada yang 4 sayap. Nah, di dalam hadis itu disebutkan seperti malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Nah, itu kan apakah bentuknya seperti manusia, ya itu yang nggak tahu. Itu yang nggak tahu. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Nah, ini banyak sekali, tapi digambarkan oleh Al-Quran bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Ada yang sayapnya 1, ada yang sayapnya 2, ada yang sayap 3, ada yang sayap 4. Dalam hadis banyak sekali uraian tentang personifikasi malaikat itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam Bukhari Muslim dalam peristiwa Isra Mi'raj itu pernah Rasulullah SAW melihat bentuknya malaikat Jibril, bentuk asli malaikat Jibril. Bentuk asli malaikat Jibril itu pernah dilihat Rasulullah, dan kemudian digambarkan Rasulullah malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Macam-macam, Pak. Ini kalau bisa lihat tentang malaikat banyak sekali. Tapi intinya yang perlu kita sampaikan bahwasanya malaikat itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib. Maka seperti dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 3 itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, termasuk mengimani malaikat. Malaikat itu hal yang gaib. Dan informasi ini Bapak dan Saudara sekalian disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, ya, melalui sabdanya yang tertuang di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini tentang malaikat yang jarang kita dapat informasi ini. Malaikat itu, jadi kalau Bapak dan Saudara sekalian itu sering mendapati peristiwa-peristiwa ajaib, apakah itu di medsos, ya, di medsos itu banyak sekali, Pak. Kalau Bapak ngelihat itu di medsos banyak sekali itu. Kemudian apakah pengalaman pribadi atau pernah diceritakan orang itu yang bergerak itu adalah malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga kita. Ya, kita itu dijaga oleh malaikat. Coba bayangkan aja Bapak dan Saudara, kalau kita tidak dijaga oleh malaikat, baru kita mau ke Jakarta aja, berapa mobil yang siap untuk menerjang kita. Menerjang kita. Itu kalau nggak dijaga, baru motor kempes sudah belakangnya truk kontainer. Itu memang semuanya Bapak dan Saudara sekalian, itu karena kasih sayang Allah kepada hambanya, apalagi hambanya orang yang beriman. Ini adalah bahasan malaikat. Kemudian yang terakhir Bapak dan Saudara sekalian, iman kepada malaikat, selain tadi disampaikan tentang personifikasinya, malaikat itu tidak ada nafsunya. Jadi tidak ada nafsu, yang ada adalah ketaatan aja. Begitu perintah dia suruh sujud, ya seumur-umur sujud terus. Dia diperintah sholat terus. Bahkan disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, di langit dunia, kata langit dunia itu wallahu alam, ini langit dunia itu yang mana, itu tak ada sejengkal pun, tidak ada sejengkal pun tempat yang tidak ditempati oleh malaikat, kecuali malaikat itu adalah sholat, sedang sholat. Di langit dunia itu ada satu tempat. Nah, ini banyak sekali, betapa banyaknya malaikat. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain malaikat itu adalah tidak ada nafsu dan akal, juga tidak berjenis laki-laki atau perempuan. Nah, ini yang
di dunia agama lain itu malaikat itu digambarkan wanita yang mempunyai sayap. Nah, wanita yang mempunyai sayap. Ada kan gambar malaikat tapi wanita dikasih sayapnya itu katanya malaikat itu. Allah alam itu. Seingat saya itu mana Katolik apa itu Allah alam itu gambar Katolik ya. Nah, itu yang digambarkan malaikat itu adalah perempuan katanya. Tapi tidak. Jadi malaikat itu tidak berjenis laki-laki. Berarti apa Pak? Ya Allah alam pokoknya diimani saja. Diimani saja. Kalau kita memang ada laki-laki dan perempuan. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan malaikat berproses menjadi manusia biasa. Nah, itu banyak sekali hadis-hadisnya tentang seperti malaikat Jibril ketika mengajarkan tentang iman Islam kemudian ihsan kepada sahabat itu adalah merubah dirinya menjadi manusia biasa, seorang laki-laki ya, seorang laki-laki. Jadi ini adalah malaikat. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, saya baca buku dari seorang sarjana ITB, namanya lupa saya itu, kalau nggak salah itu siapa yang ahli fisika itu, orang ITB itu, lupa itu, saya punya bukunya dan saya baca kecepatan malaikat itu kurang lebih 15 kecepatan kali cahaya. Jadi kalau kita kenal cahaya itu kecepatannya tertinggi di alam kita, itu kecepatan tertinggi adalah cahaya. Nah, malaikat itu bisa 9 sampai 15 kali kecepatan cahaya. Jadi kayak apa itu kecepatannya? Ini dihitung oleh sarjana dari ITB tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Teorinya gimana saya nggak tahu, itu ada rumus-rumusnya. Tapi dia menggambarkan kecepatan malaikat itu adalah seperti itu. Jadi 9 atau bahkan 15 kali kecepatan cahaya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan malaikat. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang perlu saya sampaikan tentang malaikat. Saya tidak membahas malaikat hal yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan nama-nama yang harus kita imani tentang Jibril dan lain sebagainya. Tapi perlu saya sampaikan bahwasanya kita ini sesungguhnya terus-menerus dijaga dan diawasi oleh malaikat yang atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, bahkan Bapak dan Saudara sekalian, sampai rezeki kita itu dijaga oleh malaikat sampai dia ini masuk ke mulut kita, sampai ke mulut kita. Itu dijaga betul. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, proses kita mengimani malaikat. Mudah-mudahan dengan mengimani malaikat semakin kita waspada dan juga bersyukur. Waspada dalam artian bahwa kita ini selalu dilihat dan dicatat perbuatan kita oleh malaikat yang ada di kiri kanan kita, dan juga dijaga secara spesifik malaikat yang ada di depan dan di belakang kita. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, mengimani malaikat tidak hanya sekedar yang 10, tapi banyak sekali malaikat yang atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya, bahkan menjaga keperluan hambanya. Rezekinya itu dijaga. Sampai kemudian kalau rezeki ini harus sampai dengan Mas Imam, dijaga betul itu. Enggak boleh kalau ada yang rebut itu dilalah ke sana enggak nyampe. Nah, ternyata harus sampai imam, itu harus ada catatannya. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian tentang iman kepada malaikat, sehingga kita dalam bergerak ini waspada dan hati-hati. Mungkin itu ada pertanyaan, barangkali ada cerita Bapak dan Saudara sekalian malaikat yang jadi manusia biasa tentang Harut wa Marut. Bapak pernah dengar itu?
Ya, Harut Marut dalam surah Al-Baqarah berapa itu? Berapa Pak 161 apa berapa atau 100 berapa itu? Harut Marut itu, saya lupa saya itu. Itu ada cerita malaikat Harut Marut, tapi saya tidak bercerita tentang itu, tentang malaikat yang diturunkan di Babilonia. Allah alam. Dan juga kaitannya dengan iblis. Ada yang mengatakan iblis itu di atas malaikat sebelumnya, karena di dalam Al-Baqarah itu disebutkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi itu ada. Jadi iblis sama ini suruh sujud. Nah, itu kaitannya banyak, tapi saya tidak bercerita tentang itu. Tapi saya pikir mengimani pada malaikat, khususnya tentang yang saya sampaikan tadi, selain kita mengimani yang 10 yang tertera di dalam akidah kita, ada lagi malaikat-malaikat yang saya sampaikan tadi, ada namanya malaikat hafazah. Informasi ini banyak sekali Bapak dan Saudara sekalian, banyak malaikat-malaikat yang menjaga aras, yang menjaga neraka. Ada neraka itu dijaga oleh malaikat, setiap pintu ada talinya, tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Banyak sekali lah hadis-hadis yang berkaitan dengan malaikat tadi. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan kemudian iman kepada malaikat. Insya Allah besok pertemuan itu iman kepada Rasul. Insya Allah kita bisa bahas kembali tentang iman kepada Rasul. Agak panjang ini bahasan iman kepada Rasul ini. Mudah-mudahan bahasan malam hari ini bisa menambah keimanan kita dalam menjalani hidup ini. Ini belum amal, Pak. Amal itu nanti juga dijaga oleh malaikat. Jadi malaikat itu membawa, tadi yang pagi dan sore itu membawa amal kita naik ke atas. Begitu naik atas itu dijaga, ketemu sama malaikat langit pertama. Ini apa? Ini amalnya si A. Lihat. Wah, ini amalnya ini dulu habis ngomongin orang ini, walaupun habis ngaji tapi habis ini ngerasain. Terus nggak bisa ini. Buang, kasihkan yang itu. Itu ada proses lagi. Makanya kemarin itu yang saya sampaikan, menjaga amal itulah yang paling susah. Menjaga amal sampai kita nanti di yaumil hisab. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, mungkin tidak ada pertanyaan hari ini karena waktunya sudah mepet. Insya Allah nanti kalau memang diperlukan besok saya kasih waktu untuk bertanya tentang malaikat. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan kita bertemu kembali minggu depan dalam rangka membahas tentang rukun iman kepada Rasul. Demikian, mari kita tutup kajian ini dengan doa dan kafarul masjid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.